Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kembali lagi kita ketemu dan hari ini aku mau upload video lagi. Tentunya tetap terkait usaha ya. Nah, ini kan sudah masuk di bulan Desember ya teman-teman. Biasanya sih kalau kita-kita nih atau aku sendiri sih kan kita ngambil sewa ini setahunan gitu ya. Nah, ini saat-saatnya untuk bayaran toko nih. Nah, kira-kira gimana ya pendapatan kita setiap bulan? Kemudian apakah bisa nutup? Atau mungkin juga kemarin ada pertanyaan nih, Bang katanya, modalnya berapa nih? Terus gimana nih cara ngelolanya dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku mau berbagi informasi terkait modal, kemudian cara-cara yang aku lakukan yang tentunya berkaitan supaya toko kita tetap terus bisa berjalan. Oke teman-teman semua, untuk yang pertama ya, nah pasti teman-teman juga memikirkan ya kalau mau buka usaha tuh gimana, dapat modalnya dari mana, kemudian kira-kira sanggup gak kita bayar tiap bulan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, untuk kali ini aku buka usaha ini ya menggunakan pinjaman ya teman-teman, karena memang kalau kita nabung nih, karena jujur aku juga kerja teman-teman, jadi usaha ini aku buat jadikan upaya kalau tiba-tiba kerjaan aku nggak bisa lanjut ya, kita namanya kerja di swasta nih, kita ya nggak tahu ya, karena kontraknya juga ya seperti itulah, ada jangkanya, dan pastinya kalau pas dekat-dekat kontrak kan kayak rasa-rasanya tuh pasti kayak dak dikduk lah, karena lanjut nggak nih gitu ya. Syukurnya sampai sejauh ini sih lanjut ya, jadi bisa nyokong untuk keperluan sehari-hari. Nah teman-teman, aku usaha ini menggunakan KUR ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu pasti nggak susah lah sebenarnya akses itu, asal teman-teman bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dari pihak bank sendiri. Nah kemarin aku memang minjam dan kemudian utamanya fokus untuk usaha ini. Nah kalau syarat KUR dan lain sebagainya teman-teman bisa cari di internet, atau mungkin teman-teman boleh langsung ke pihak bank, tanya aja. Yang pasti sih tetap harus ada jaminan ya. Kalau sepengetahuan aku dimanapun ya namanya pinjaman ya, kecuali kalau kita pinjamannya ke yang tidak sah sih kalau menurut aku. Tapi ya itulah, apapun yang namanya pinjaman kemungkinan besar pasti ada jaminannya. Nah jadi dari situlah teman-teman aku buka toko ini, walaupun memang nggak besar, tapi ya namanya toko ini perlahan-lahan lah kita gerakan, kita teruskan supaya bisa berkembang. Nah jadi yang pertama itu ya teman-teman, kemudian yang kedua teman-teman, gimana nih, kemarin juga ada nanya pendapatanmu cukup nggak untuk bayar toko, sudah bayar toko, bayar angsuran, cicilan gitu. Nah sejauh ini teman-teman cukup banget, dan bisa untuk nutup angsuran dan juga untuk biaya pembayaran toko. Nah, karena memang aku sambil kerja ya teman-teman, karena memang kalau nggak sambil kerja kita juga dalam tanda kutip ngos-ngosan nih, karena kita nih toko baru, orang masih belum banyak kenal, jadi memang harus ada backup yang membuat kita paling nggak kalau ada apa-apa aman sih. Tapi sejauh ini kalau untuk keperluan-keperluan yang ibarat untuk toko itu memang aku nggak pakai gaji teman-teman. Gaji itu memang aku khususkan untuk kayak makan dan lain sebagainya, karena ya kita tahu lah kita ini masih ngerintis, perlu waktu juga untuk mengumpulkan pendapatan, perlu waktu juga untuk mengumpulkan pelanggan. Nah sejauh ini teman-teman, dari setiap hari jualanku yang mana kadang-kala aku tutup ya, karena aku harus kerja, kemudian istri juga belum bisa jaga karena masih harus ngurus anak dulu. Nah itu cukup banget, dan angsuran aku nih teman-teman setidaknya paling enggak ya satu bulan itu di atas 3 juta itu teman-teman. Nah jadi kalau di atas 3 juta ya teman-teman bisa bayangin lah sehari itu harus berapa keuntungan yang bisa didapat. Nah rata-rata harianku nih, mungkin ada yang tanya nih, untungannya berapa bang gitu, untungannya berapa mas. Nah rata-rata sih di atas 100.000 ya teman-teman. Nah makanya kenapa aku harus menggunakan aplikasi atau tab, atau mungkin teman-teman pakai apapun lah itu supaya kita bisa ngontrol teman-teman. Walaupun nih kadang-kala nih terlihat kita cuma dapat ya nggak apa aja, let's say 700.000 nih seharian full, tapi ternyata kalau kita lihat di keuntungannya, ternyata keuntungannya besar banget, karena yang dibeli dalam 700.000 tuh kricik-kricik gitu loh, kayak cuman snack dan lain sebagainya. Dan bahkan teman-teman, kalau di dalam 700.000 tuh snack-snack itu untungnya lebih besar, karena snack tuh ya anggap aja kayak
jajanan A atau kayak Beng Beng lah, atau mungkin kayak Good Time, atau mungkin kayak snack-snack seperti Malkis, itu untungnya gede gitu teman-teman. Karena anggap aja harga modalnya 1.000 lah, kita jual 1.500, berarti kan kita udah untungnya 50% tuh. Nah jadi teman-teman jangan sampai mengabaikan uang-uang yang dari makanan-makanan seperti ini nih, atau snack-snack itu untungnya lebih banyak menurut aku ya teman-teman. Tapi ya kembali ke teman-teman, beda nih ceritanya kalau kita anggap aja dapat 700.000 cuman jual beras 5 karung. Nah itu untungnya lebih kecil, karena memang beras kan ya kita ngambil berapa sih gitu, nggak banyak juga. Anggap aja beras 10 kilo harganya 150. Ya teman-teman kan bisa bayangin lah, paling jualnya ya 155, 156 atau tuh di bawahnya dikit lah. Ya gambarannya seperti itu. Jadi aku sih seneng banget menggunakan aplikasi atau tab supaya aku bisa tahu nih, oh seharianku ini sudah sampai target apa enggak gitu. Karena kadang-kala kalau kita cuma ngitung modal full, itu akan bisa jadi ilusi gitu teman-teman. Cuma dapat 700.000 nih, untungku berapa? Kalau diambil 10% cuma 70.000, nggak cukup. Padahal kalau kita lihat lagi dengan aplikasi seperti itu, kita bisa tahu nih, oh ternyata untung aku ini lebih besar loh, lebih tinggi loh, bahkan bisa sampai 20-30% dari uang yang kita dapat di hari itu teman-teman. Jadi seperti itu, bisa banget pakai aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store. Nah, kemudian teman-teman, karena kan kita toko baru nih, kita nih harus hati-hati karena kita tuh biasanya nih bisa terjebak dalam rasa kayak, makan aja deh, ambil aja deh barangnya. Nah, kalau aku sendiri memang apapun yang diambil di toko, kecuali untuk keperluan toko, yang mana itu diputar lagi, kayak kita ambil gula untuk bikin es, atau ambil sabun untuk cuci piring, itu memang nggak aku hitung. Tapi selain itu, yang kayak mungkin kita ambil tisu atau ambil snack, itu harus bayar teman-teman. Karena ya teman-teman bisa bayangin lah, kita ambil satu jajan kayak atau satu makanan, untungnya berapa sih? Paling 1.000, paling besar 1.500. Kalau kita sudah ambil satu, berapa keuntungan lain harus nutupin cuman barang yang untuk kita makan. Jadi ya kita namanya merintis harus punya komitmen dulu, punya keteguhan supaya usaha kita ini tetap bisa jalan teman-teman. Karena ya tadi kalau nggak diperhitungkan, cicilan ini nggak bisa ditunda. Nah itu dia teman-teman, kuncinya cicilan nggak bisa ditunda. Siapapun ya tetap harus bayar gitu. Kalau kita nunggak, ya mohon maaf aja, kita akan di blacklist dari perbankan itu sendiri teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dari modal itu dan sebagainya, aku memang sudah menerapkan di dalam diri aku dan istri ya. Maksudnya kayak kita sepakat gitu bahwa 1-3 tahun ke depan sebelum cicilan lunas, kita tidak akan menikmati hasil dari toko ini sendiri. Mungkin kelihatannya konyol atau mungkin itu biasa aja, ya kembali ke teman-teman ya. Karena setiap keuntungan yang aku dapat di toko ini, entah itu dari jualan apapun ya, itu akan aku putar atau aku akan tambahkan barang baru supaya ya tadilah kita bangun ilusi supaya terlihat banyak, supaya barang yang di toko kita nih sekali orang datang semuanya ada. Dan bahkan kemarin ada pengakuan salah satu orang bilang, di toko abang nih ya simpel aja sih, kecil gitu, tapi ya setidaknya hampir semuanya dapat kecuali sayur katanya gitu. Dan menurut aku, oh iya juga ya, syukurlah kalau ada yang sudah mengapresiasi gitu. Karena ya namanya kita kan berinteraksi, coba ngobrol-ngobrol dikit itu biasanya mulai akan muncul-muncul. Ya kita nggak mengharap pujian ya, tapi itu menjadi feedback yang baik untuk kita supaya oh di sisi sini nih yang belum kita harus tingkatkan, atau di sisi sini yang sudah bagus perlu kita pertahankan, seperti itu teman-teman. Jadi selama 3 tahun ke depan sebelum cicilan aku lunas, itu memang nggak akan aku gunakan uang keuntungan ini. Ya kita ya harus punya strategi-strategi ya. Ini strategi dari aku, mungkin teman-teman bisa terapkan ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir teman-teman, perlu pencatatan yang rapi. Ya entah itu kayaknya bikin capek teman-teman setelah kegiatan harus masih nyatet-nyatet. Tapi ya apapun ya harus dicatat teman-teman. Apalagi kita ini udah bicara uang, keuntungan dan sebagainya. Kembali ke teman-teman, kalau nggak mau catat ya itu akan menjadi resiko besar kalau teman-teman kehilangan data dan lain sebagainya. Makanya catatan itu penting banget. Oke teman-teman semua, itu tadi ya video singkat aku terkait gimana sih usaha, modal, keuntungan dan sebagainya yang harus kita kelola dengan baik, kita putar. Ya semoga itu bisa membantu menjadi referensi bagi teman-teman
Itu pola ya bisa teman-teman ubah sesuai keinginan teman-teman. Yang pasti teman-teman harus lebih teliti, karena apalagi kalau terkait usaha yang berkaitan dengan pinjaman. Karena ya apapun yang terjadi, kalau kita salah langkah, cicilan tetap akan menunggu kita di akhir bulan, teman-teman. Jadi ya sama-sama kita semangat supaya usaha kita terus berkembang dan pastinya usaha kita semakin besar.